Hai, dengan Galias Biansyah di sini, mahasiswa tingkat akhir Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studi Desain Komunikasi Visual. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir saya dengan judul Perancangan Perangko Berseri Tren Kuliner Indonesia 2015 sampai 2020. Pertama-tama, dilatar belakangi dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan informasi, ada suatu hal yang janggal. Di saat teknologi dan pertukaran informasi semakin maju dan semakin digandrungi masyarakat, di saat itu juga ada hal yang ditinggalkan, adalah perangko. Pertukaran informasi, akses pengetahuan, dan etika bersosialisasi telah bergeser. Beragam interaksi dapat dilakukan hanya dalam genggaman ponsel pintar. Batasan waktu dan jarak kini tidak lagi menjadi suatu kendala yang besar. Indikasinya, semakin ditinggalkannya surat menyurat konvensional dan kartu pos yang menggunakan perangko. Secara masif, surat menyurat dan penggunaan perangko kian tergeser perannya. Proses digitalisasi berdampak pada hampir setiap lini kehidupan, termasuk metode komunikasi surat menyurat ini, di mana pada awal penciptaannya, perangko diperuntukkan sebagai alat pembayaran dalam kegiatan surat menyurat. Kini, tidak hanya sebagai alat bayar, perangko juga berfungsi sebagai perangkat edukasi dan informasi berbasis visual, yang di dalamnya terdapat pengenalan budaya, visualisasi peristiwa monumental, nilai-nilai sejarah suatu negara, perkembangan peradaban, alat diplomasi antar negara, juga menjadi media pengarsipan bagi perkembangan desain itu sendiri. Melihat fungsi lain dari perangko yang sebagai bahan koleksi, selain mencatat sejarah secara umum, perangko juga mencatat sejarah perkembangan seni rupa dan desain. Karya-karya desain perangko yang telah terbit merupakan karya desain yang mewakili zamannya. Karena itu, menjadi sangat perlu untuk dikembangkan dan dileburkan dengan budaya-budaya masa kini yang lebih populer. Tujuannya adalah untuk selalu menghadirkan visual yang relevan, mengacu pada suatu hal yang terjadi sehingga perangko dapat tetap menjadi minat di tengah kemajuan budaya populer. Tren kuliner adalah satu dari sekian banyak yang semakin hari semakin relevan dengan perkembangan peradaban. Dari tahun ke tahun semakin dinamis, terbukti pada penciptaan menu-menu unik dan kekinian yang sangat mudah dijumpai. Hal ini merupakan bentuk lain dari kebudayaan populer, yang di dalam perjalanannya selalu akan ada perubahan demi perubahan, menyesuaikan pada kondisi dan keadaan, sehingga istilah kuliner kekinian pun menjadi populer. Pilihan kulinernya pun bervariatif, mulai dari makanan sehat, minuman olahan kopi, makanan ringan, minuman dengan berbagai topping, dan masih banyak lagi. Berangkat dari hal tersebut, tren kuliner ini perlu untuk masuk dalam deretan desain visual perangko Indonesia. Bisa dikatakan ini merupakan representasi dari perkembangan kuliner di Indonesia. Dinamika kuliner yang terjadi tidak luput dari kreativitas masyarakat yang terus-menerus berinovasi. Berdasarkan poin-poin di atas, saya ingin menawarkan perancangan perangko berseri tren kuliner Indonesia dalam upaya membantu melestarikan, mengarsipkan, dan merekam perkembangan tren kuliner kekinian di Indonesia lewat media perangko. Tujuan perancangan perangko ini adalah untuk mengangkat kembali antusiasme masyarakat serta pamor dari perangko itu sendiri. Meskipun dari segi fungsi sudah sangat bergeser, namun tetap ada suatu hal yang esensial untuk dapat mempertahankan, melestarikan, mengembangkan, serta memberdayakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap rancangan visual perangko. Rangkaian perancangan perangko berseri ini adalah upaya untuk meleburkan budaya populer, yaitu tren kuliner, dengan budaya lama yang kian ditinggalkan, yaitu perangko. Memadupadankan unsur-unsur yang terdapat pada dua jenis budaya tersebut menjadi satu kesatuan baru yang biasa disebut akulturasi. Akulturasi dapat dicapai, diterima, serta diolah tanpa menghilangkan unsur autentik kebudayaan itu sendiri. Dengan menggunakan metode akulturasi ini, tujuan ini diupayakan ke level yang semaksimal mungkin, dengan harapan perangko dapat tetap lestari dan diberdayakan. Lalu, bagaimana merancang perangko berseri yang tepat sebagai representasi perkembangan desain saat ini untuk merekam perkembangan tren kuliner sebagai budaya populer di Indonesia? Dan bagaimana merancang elemen desain yang tepat untuk rancangan perangko dan media promosinya?
Kembali ke sejarah. Perangko pertama kali diciptakan pada tahun 1680 oleh William Dochrady dari Inggris. Perangko pertama tersebut yang dicap dengan tanda pos segitiga bergaris ganda dengan tulisan penny postpaid. Pada saat itu, perangko hanya boleh digunakan oleh bangsawan tertentu dan tidak dapat dipakai oleh masyarakat umum. Tetapi pada tahun 1840 atas gagasan Sir Rowland Hill diterbitkan perangko pertama berperekat di Inggris dan sekaligus merupakan perangko pertama yang resmi di dunia. Perangko resmi pertama tersebut memiliki ciri memuat gambar kepala Ratu Victoria, memuat kata postage pada bagian atasnya, memuat kata-kata one penny pada bagian bawahnya, dan dicetak dalam warna hitam. Secara umum, sejarah perangko di Indonesia dibagi dalam 5 periode besar, yaitu pertama, periode Hindia Belanda pada tahun 1864. Pada saat ini, desain perangko menunjukkan gambar Raja William III dari Belanda dengan nilai nominal sebesar 10 sen. Kedua, periode pendudukan Jepang pada tahun 1943 dengan menunjukkan gambar rumah-rumah tradisional, penari, kuil, dan sawah. Ketiga, periode perang kemerdekaan tahun 1946. Pada tahun ini, perangko diterbitkan oleh Administrasi Pos Indonesia dengan menunjukkan gambar banteng dan bendera Indonesia. Keempat, periode awal kemerdekaan pada tahun 1954. Percetakan modern pertama di Indonesia yang bernama Percetakan Kebayoran dibuka. Desainer lokal pun muncul seperti Ahmad bin Jupri, Kurnia dan Kok, jurnalis, dan lain-lain. Kelima, periode Orde Baru sampai sekarang. Pada periode ini, pemerintah mengeluarkan perangko dengan jumlah yang banyak, dengan berbagai tema. Tema umum untuk perangko yang dikeluarkan di periode ini adalah seperti pembangunan nasional dan beberapa kegiatan sosial seperti seni, budaya, dan pariwisata. Pada perangko, terdapat beberapa komponen penting di dalam komposisinya, sehingga rancangan visual dapat informatif sesuai kebutuhan. Pertama, gambar. Mengacu pada kebijakan tentang penerbitan perangko, keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, fungsi gambar atau desain pada perangko adalah model gambar yang dirancang untuk kebutuhan acuan cetak. Kedua, harga nominal. Berfungsi sebagai nilai harga pada sebuah perangko. Ketentuan harga nominal yang tertera pada perangko ditentukan oleh Direktur Jenderal PT Pos Indonesia. Ketiga, tipografi. Selain menyantumkan harga nominal, tulisan dalam perangko juga harus menyantumkan nama negara dan tahun penerbitan. Hal itu mengacu pada kebijakan tentang penerbitan perangko, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Keempat, ukuran. Pembuatan perangko dibuat sepraktis mungkin, tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil. Umumnya, perangko-perangko yang harga nominalnya lebih tinggi diterbitkan lebih besar daripada yang harga nominalnya rendah. Ukuran paling umum yang digunakan saat ini adalah 24,25 x 31,50 mm dengan ukuran gambar 21,25 x 28,50 mm. Kelima, perforasi. Perforasi merupakan baris lubang-lubang di antara deretan perangko dalam lembaran, dibuat agar setiap perangkonya mudah disobek. Saya melakukan riset studi visual mengenai gaya visual yang akan digunakan. Dengan mengadaptasi gaya visual yang relevan dengan masa kini, ada beberapa referensi menjadi acuan. Pertama, We The Fest 2020, sebuah festival musik yang identitas visualnya selalu memiliki nuansa artistik. Ya memang, selain musik, mereka juga menyajikan festival seni kontemporer, kuliner, serta fashion. Kedua, Synchronize 2019. Sejenis dengan We The Fest, festival musik ini telah menjadi wadah bagi penikmat musik dan seni. Nuansa semangat muda yang menggila dan penuh energi direpresentasi oleh pemilihan warna-warna yang terang. Ketiga, Rufi. Rufi merupakan seniman ilustrasi digital asal Indonesia yang karyanya banyak dipakai di luar negeri, khususnya di The New York Times. Rufi memiliki gaya ilustrasi yang surrealis, dikemas dengan teknik yang sederhana namun berkarakter. Perancangan perangko berseri ini akan memiliki dua format media utama, yaitu format full sheet dan mini sheet. Full sheet adalah format rangkaian perangko yang belum dipotong menjadi kepingan perangko. Biasanya akan terdapat 10-20 keping perangko. Mini sheet adalah format yang hampir sama dengan full sheet namun jumlahnya lebih sedikit, biasanya 5-8 keping perangko. Pengelompokan tren kuliner akan dibagi berdasarkan tahun, dimulai dari tahun 2015 sampai 2020 yang akan menjadi 6 kelompok, di mana dalam satu tahunnya
akan memiliki beberapa jenis tren. Masing-masing kelompok tersebut akan masuk ke dalam format full sheet, yang berarti akan ada 6 buah format full sheet dengan masing-masing full sheet-nya memiliki 10 keping perangko dengan berbagai tren kuliner di dalamnya. Format mini sheet akan memiliki 6 keping perangko di dalamnya, dan desain visual akan diambil dari masing-masing kelompok tahun di dalam format full sheet, yang berarti di setiap keping perangkonya akan menjadi perwakilan tren kuliner dari setiap tahunnya. Selain media utama, ada pun rancangan visual produk kreatif yang bersifat gimmick sebagai media pendukung.